Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat video ini sengaja atas dasar sakit hati yang sangat mendalam dengan hukum yang terjadi di negara ini. Sudah sekian banyak para penista agama yang menghinakan Allah, menghinakan Nabi dan syariatnya. Mereka dengan sadar membuat video, membuat lelucon yang justru sangat menghinakan. Dan ketika umat Islam bertindak mendatangi mereka, jawaban mereka apa? Jawaban mereka cuma bilang hilaf dan mohon maaf. Cukup dengan materai 6.000 mereka bebas. Haleluya, haleluya, shalom alaikum Muhammadiyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adonai Yesus Hamasiah Ruach HaKudes memberkati kita selalu. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, proteksi Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Dan kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Nah saudaraku, saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, bagaimana pandangan Bapak Ibu menurut cuplikan video yang baru saja saya putarkan di muka tadi. Nah, di mana orang itu begitu marah sekali. Beliau menganggap banyak sekali orang yang menista agama. Nah, seharusnya beliau juga berpikir dan mereka semua juga harus berpikir dengan akal yang kritis. Ya, berpikir secara kritis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan hukum penistaan agama. Kalau saudara melihat bagaimana dari pihak mereka yang begitu terang-terangan menghina iman kekristenan, menghina Adonai Yesus Hamasiah, sampai dibilang tiang jemuran, segala macam kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang yang beragama. Apakah mereka pernah berpikir ketika menghina agama orang lain? Apakah mereka pernah berpikir ketika menghina iman kepercayaan orang lain? Apakah mereka pernah berpikir ketika menghina kitab suci yang tidak mereka imani? Nah, seharusnya berpikir dengan akal yang sehat. Kalau memang benar-benar diterapkan, ya terapkan merata. Jangan pilih, ya. Jangan pilih. Nah, ketika di antara mereka yang banyak sekali kita melihat menghina iman kekristenan, mereka diam dan mereka berkata, ustadz-ustadz itu ataupun para mu'alaf itu lagi menyampaikan kebenaran, lagi khotbah, lagi berdakwah. Kita melihat contohnya yang sering kita dengar bagaimana Abdul Somad itu jelas sekali dia menghina lambang kekristenan. Ya, jelas sekali. Dan dia sering sekali mengatakan bagaimana kekristenan itu Yesus tidak mati di salib dan digantikan dengan Yudas Iskariot. Dari mana dia tahu kalau yang mati itu Yudas Iskariot? Ya, dari mana? Apakah pernah dia baca firman Tuhan, baca Alkitab? Kalau dia baca Alkitab, baca firman Tuhan, maka tidak akan keluar dari mulut Abdul Somad kalau yang mati itu adalah Yudas Iskariot atau salah satu sahabat Yesus Hamasiah yang diserupakan, karena Yesus Hamasiah sudah diangkat ke surga. Anda di mana tahu? Sementara Alkitab, kalau katakanlah mereka baca Alkitab, Alkitab tidak pernah menulis Yudas Iskariot. Dan Alkitab itu nyata. Ya, benar-benar firman Elohim. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, tidak ada. Memang Yesus Hamasiah mati di kayu salib. Benar-benar mati di kayu salib dan disaksikan oleh ribuan mata. Tidak diserupakan. Ya, tidak pernah menyerupai orang yang tidak bersalah menjadi bersalah, sehingga orang yang tidak bersalah ini dicap bersalah lalu dibunuh ramai-ramai oleh khalayak ramai. Padahal orang yang dibunuh itu tidak bersalah. Nah, bagaimana mungkin? Nah, makanya ayo berpikir dengan akal yang sehat. Jangan mudah sekali berkata menistakan agama kami, menistakan nabi kami, menistakan rasul kami, menistakan Allah, segala macam.
Sementara dari pihak-pihak terkait banyak sekali menghina, mengolok-ngolok iman kekristenan. Ini adalah zaman internet. Zaman di mana serba terbuka. Dari yang tidak tahu kita menjadi tahu. Ya, di zaman internet ini terang-terangan kita melihat bagaimana mereka menghina, mengolok-ngolok iman kekristenan. Tetapi ketika kita bertanya tentang iman mereka kepada mereka pribadi, kita dianggap penistaan padahal kita bertanya. Contohnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Muhammad. Dan Allah mengajak seluruh mukmin untuk berselawat kepada Nabi Muhammad dan memberikan salam penghormatan kepada Muhammad. Nah, ketika kita bertanya tentang hal ini, kenapa Allah memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, ini juga dianggap kita penistaan agama. Padahal kita bertanya, dianggap penistaan. Yang mereka terang-terangan menista agama kekristenan, mereka berkata itu adalah lagi ceramah, lagi khotbah, lagi menyampaikan kebenaran. Jelas. Ya, jelas sekali mereka itu menghina Yahya Waloni, Nababan, Munzir Sitomorang, Ahmad Kainama, dan mu'alaf yang lain yang giat dan gencar sekali menghina iman kekristenan. Bahkan mereka berkata tentang Yesus Kristus itu bagaimana, itu kata-kata yang sangat tidak manusiawi, bukan orang yang beragama yang mengucap kata-kata yang sangat kotor terhadap iman kekristenan. Nah, sekarang ketika kita bertanya mengenai iman mereka, kita ini Bapak Ibu dianggap penistaan. Orang yang mengkritik ya, atau orang yang bertanya tentang iman mereka yang bukan seagama dengan mereka, yang bukan seakidah, seiman dengan mereka, itu dianggap penistaan agama. Dituduh penistaan agama. Ketika kita mengkritik, itu selalu dituduh penistaan agama. Ya, ketika kita bertanya, selalu dituduh penistaan agama, apalagi kita mengkritik. Dituduh penistaan agama. Sebenarnya itu yang perlu mereka lakukan adalah mereka menjawab dengan ayat dan fakta kebenaran. Jangan dituduh penistaan agama. Ya, jawab. Contoh seperti saudara kita Bapak Muhammad Kece berkata di dalam salah satu surat Al-Quran, surat Al-Jin, di mana Nabi Muhammad ketika melakukan sholat, jin-jin itu mengerumuninya. Nah, ini dianggap penistaan padahal ada ayat tertulis dengan jelas di dalam surah Al-Jin. Mereka marah, mereka menganggap itu adalah penistaan agama. Ada ayat. Dan ketika ayat itu dibacakan, lalu dibacakan artinya, mereka seperti orang kebakaran jenggot dan tidak siap menerima apa yang kita tanyakan dan apa yang kita bacakan. Nah, kalau memang ini salah, lalu luruskan dong. Luruskan, lalu katakan, oh ini bukan seperti itu, yang benar begini. Jangan sedikit-sedikit bawa ke ranah hukum, sedikit-sedikit penistaan agama, sedikit-sedikit bawa ke kantor polisi, sedikit-sedikit bawa ke ini, bawa ke itu. Lalu timbul orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu mengatakan sambil teriak nama Tuhan, bla 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 bla, sambil teriak nama Tuhan, bla 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 bla, sambil teriak nama Tuhan, bla 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 bla. Jangan seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita hidup berdampingan. Ketika kita bertanya tentang iman orang lain, seharusnya kita pun harus siap ketika iman kita ditanyakan oleh orang lain. Sekali lagi, ketika kita menanyakan iman orang lain, kita pun harus siap ditanyakan iman kita oleh orang lain. Sekalipun itu sakit, ya, sekalipun itu sakit ketika ditanyakan, kita harus siap dan kita harus bisa memberikan jawaban kepada orang yang bertanya itu. Jangan sedikit-sedikit kita anggap itu adalah penistaan agama. Sekali lagi, ketika kita mempertanyakan iman orang lain, mengkritik iman orang lain, agama orang lain, kitab orang lain, kita pun harus siap dikritik, ditanyakan. Jangan sedikit-sedikit penistaan agama, penistaan ini, penistaan itu. Lalu kita seharusnya memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan itu. Nah, saudaraku para pencinta channel Jelah Baget, saya ada di Salatiga, di salah satu desa. Saya tidak bisa sebutkan desa mana, daerah mana, yang jelas saat ini saya ada di Salatiga.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik lewat dana, lewat doa, lewat motivasi yang saudara berikan kepada Habaget. Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan Habaget, penginjilan Habaget bisa saudara bawa dalam doa syafaat saudara. Begitu juga penginjilan kita di media sosial. Kita mengajak teman-teman kita yang berseberangan dengan kita untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis tanpa menganggap ini adalah satu penistaan agama. Ya, ketika kita bertanya tentang iman orang lain, kita pun harus siap menerima iman kita ditanyakan oleh orang lain. Kita mengkritik agama orang, mengkritik Tuhan orang, mengkritik kitab suci orang, kita pun harus siap menerima kritikan agama kita, kritikan Tuhan kita, kritikan kitab suci kita. Dan kita harus bisa memberikan tanggung jawab kepada mereka yang bertanya tentang iman kita. Nah, kalau ajaran kekristenan begitu. Ketika mereka bertanya, sekalipun itu kritis pertanyaannya, kami umat Kristen harus bisa memberikan jawaban kepada setiap orang yang bertanya tentang iman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Berwah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin.